Halo semuanya, perkenalkan nama gue Alif Pasha. Kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian hal-hal apa saja yang perlu kalian lakukan untuk menjadi murid yang melebihi standar di SMA. Jadi video kali ini gue bakal ceritain aja pengalaman gue semasa gue di SMA. Karena kan gue udah lulus dari SMA gitu ya. Jadi gue bakal ngasih semua pengalaman gue ke kalian supaya kalian gak jadi seperti diri gue ini. Oke, jadi pertama gua mulai SMA itu sebagai murid yang dibilang di bawah standar rata-rata. Karena gua di semester awal mendapatkan ranking 2 besar dari akhir. Ya emang sih di awal masuk SMA itu gua keteteran dengan tugas-tugas yang banyak. Sekaligus nilai gua kecil kan karena gak ngerjain tugas tersebut. Dan akhirnya gue merasakan kultur shock aja gitu, kayak wah nilai gue kecil-kecil gini, terus tugasnya banyak, nggak kayak di SMP dan SD gitu. Maksudnya kayak di SMP itu gak sebanyak itu gitu gue mikirnya. Ya udah nggak usah ngerjain tugas gitu. Dan akhirnya itu yang membuat diri gue berakhir menjadi ranking kedua terakhir. Oh iya, gue waktu itu masuk SMA itu di masa pandemi COVID-19. Gue tahu mungkin dari kalian berpikir, Biasa lah, itu mah COVID-19 gitu. Siapa emang yang belajarnya seserius itu? menurut gue itu adalah pemikiran yang salah, karena harusnya gue nggak ngelakuin hal seperti itu sih. Oh ya, saat gue di SMA dan pada masa COVID-19 itu gue harus belajar secara mandiri, yang notabene gue harus cari-cari searching Google untuk mendapatkan materi dan melakukan Zoom meeting dengan guru gue gitu. Dan malah gue santai-santaiin semuanya itu, malah gue males-malesin semuanya, dan akhirnya gue berakhir seperti ranking 2 terakhir. Ya menurut gue kesalahan gue itu adalah dari tujuan gue sih, lebih tepatnya tujuan gue tuh awalnya pengen jadiin SMA itu sebagai tempat bermain aja kayak SMP. Karena saat gue di SMP itu kan gue standar-standar aja gitu, gue main belajar ya standar-standar aja. Cuman kalau di SMA nih nggak bisa boy. Dan pada saat paling kritisnya itu adalah saat gue mendapatkan nilai matematika gue di ulangan tengah semester. Gue masih ingat banget nilai MTK gue waktu itu 20. Gue sampai dimarahin orang tua habis-habisan. Dan itu semua mengganggu gue dari mulai aspek belajar sampai dengan les. Itu semua gue keganggu. Gue akhirnya gak fokus. Udah habis itu gak fokus, gue malah ikut organisasi sekolah yaitu OSIS. Makin gak fokus, makin hilang jamnya karena gue gak bisa ngatur waktu kan. Akhirnya gue hilang, gak belajar apa-apa gitu menurut gue. Oh ya, akhirnya gue sadar dengan tingkah gue dan akhirnya gue berubah. Ya, berubahnya bukan berubah jadi Ultraman, tapi berubahnya itu adalah tentang tujuan gue. Gue tadinya tujuan gue ingin bermain-main aja di sekolah. Akhirnya gue ubah mindset itu. Gue ubah tujuan gue untuk mencapai cita-cita gue. Dan ya akhirnya baik sih, cuman agak telat aja gitu. Ya gue akhirnya dapat ranking 5 besar di sekolah walaupun itu di semester 6. Tapi gue tetap bersyukur teman-teman, karena gue berubah gitu. Karena gue melakukan rotasi terhadap diri gue untuk menjadi lebih baik gitu. Kalau misalnya gue nggak berubah, mungkin gue nggak ngasih tahu ke kalian tentang hal ini gitu. Oleh karena itu gue pengen ngasih tahu aja hal-hal yang perlu kalian ketahui ya teman-teman, supaya kalian gak jadi kayak gue di semester pertama gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh ada 5 hal ya. Jadi langsung aja gue kasih tahu ke kalian. Jadi yang pertama itu adalah memaksimalkan waktu belajar kalian di sekolah. Gue adalah orang yang pemalas. Makanya gue maksimalin belajar gue di sekolah daripada di rumah. Karena kalau gue udah sampai rumah, gue pengennya main, pengennya tidur, pengennya santai-santai. Gue gak mau belajar gitu. Makanya gue maksimalin. Mungkin gue saat yang lain pas istirahat, gue lagi ngerjain kali. Jadi gue ngerjain aja itu pas istirahat. Ngerjain tugas-tugas, ngerjain PR gitu di sekolah. Jadi istirahat gue pakai buat belajar. Cuman gue harus tahu diri, saat istirahat jam kedua gue makan dulu, habis itu gue belajar lagi gitu. Jadi makanya gue maksimalkan waktu belajar gue di sekolah untuk mengganti waktu belajar gue di rumah.
Oh ya, dengan memaksimalkan hal tersebut pastinya kalian gak bakal ketinggalan dong dengan pelajaran dan materi-materi yang nantinya bakal diajarkan di pertemuan selanjutnya karena kalian sudah belajar di sekolah. Terus yang kedua adalah mengenal guru dengan baik. Fungsinya mengenal guru dengan baik itu adalah untuk mendapatkan nilai tambah seperti nilai keaktifan, nilai percaya diri gitu. Dan juga jika kalian bersikap baik dan sopan kepada guru, kalian akan mendapatkan pandangan yang beda dari murid-murid lain gitu. Kalian lebih diprioritaskan, kalian lebih dibuat nilainya naik gitu. Contohnya misalnya kalian di UAS atau misalnya di ulangan akhir semester kalian nilainya 80. Tapi karena kalian itu baik dan juga aktif di kelas di saat pelajaran guru tersebut, maka nilai kalian akan ditambah dari nilai keaktifan kalian tersebut. Gue punya contoh semenjak gue SMP sih sebenarnya gue selalu aktif ngobrol-ngobrol ke guru dan ya gue mendapatkan daya tarik tersendiri gitu dari guru-guru gue seperti dibantu gitu yang pastinya. Oh ya, waktu itu gue juga di SMA itu gue selalu menjadi perwakilan siswa di ajang Olimpiade Fisika. Gue selalu mengikuti Olimpiade Fisika karena ya gue selalu aktif di pelajaran fisika, gue selalu ngerjain tugasnya di pelajaran fisika, maka gue dapat daya tarik tersendiri. Gue baik juga ke gurunya gitu. Dengan adanya kalian hubungan baik antara guru dan murid, kalian akan mendapatkan daya tarik tersendiri gitu. Lebih diprioritaskan. Nah itu dia. Walaupun dalam aja lomba fisika itu gue nggak pernah menang sama sekali sih. Cuman gue lebih berharap, gue lebih mendapatkan pengalamannya gitu. Gue lebih memprioritaskan itu. Oke, yang ketiga itu adalah memanfaatkan teman yang pintar. Gue tahu ini terkesan gak baik ya. Cuman ini adalah salah satu cara gue untuk menjadi murid yang lebih diunggulkan gitu. Misalnya kalau gue ada kerja kelompok, gue selalu milih sama orang yang lebih pintar gitu. Kenapa? Karena yang pastinya tugas kita nanti bakal dibantu gitu. Cuman gue nggak pengen jadi orang yang terlalu pendiam saat kerja kelompok. Gue pengennya kerja juga, ikut kerja juga. Makanya gue selalu nanya ke teman gue yang pintar, bro ada kerjaan nggak? Nanti gue kerjain bagian situnya, bagian itunya gue kerjain. Gak semuanya ke dia, cuman gue bakal ngambil ilmu yang dia terapkan di dalam project atau kerja kelompok tersebut. Pastikan dia bakal bantu-bantu kan, bakal bantu kalian gitu. Nah gue ambil tuh ilmunya. Yang keempat adalah menyelesaikan semua tugas. Menurut gue ini penting banget ya teman-teman, karena di semester 1 gue nggak ngelakuin hal tersebut. Tugas gue jarang banget ngerjain, yang notabene harusnya itu adalah tolak ukur dari rapot gitu. Kalau misalnya gue nggak ngerjain tugas-tugas, rapot gue anjlok. Oleh karena itu gue di semester 3, 4, 5 itu gue selalu ngerjain tugas. Lebih tepatnya di semester 5 sih yang gue semua tugas gue libas semua tuh, nggak ada yang tersisa. Jadi di semester 5 gue abisin tuh semua tugas, gue kerjain semua tugas. Manfaatnya apa? Manfaatnya kalian dapat mengulang kembali pelajaran dan kalian akan mendapatkan pemahaman yang lebih, dan kalian memahami pelajarannya gitu. Kalian tinggal ngulang dikit-dikit aja udah inget gitu pelajarannya. Terus yang kelima, yang terakhir menurut gue ini sangat penting ya kalau untuk gue, yaitu adalah memaksimalkan bakat yang kalian miliki. Gue tahu mungkin sebagian dari kalian berpikir bahwa pintar dan jenius dalam belajar itu semuanya berasal dari bakat. Tapi nyatanya itu nggak benar sepenuhnya, karena kadang kerja keras adalah hal yang terpenting gitu kan. Cuman gue selalu berpikir bahwa bakat gue itu bukan dalam belajar gitu. Bakat gue hal yang lain, seperti contohnya ya olahraga gitu. Gue punya bakat dalam olahraga, gue selalu diunggulkan dalam olahraga. Nah itu bakat gitu teman-teman. Nah itu kalian harus manfaatin. Ada lagi contohnya misalnya gini ya, kalian pengen masuk ke jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Nah maka kalian harus bisa menggambar dong. Otomatis kalau kalian gak punya bakat menggambar, kalian agak susah masuk ke dalam jurusan tersebut. Tapi kalau kalian punya bakat menggambar, kalian akan lebih diunggulkan. Kalian akan lebih diprioritaskan untuk masuk jurusan tersebut.
Nah, emang gunanya menggambar tuh buat apa sih di jurusan DKV atau buat masuk ke jurusan DKV? Gini, saat kalian punya bakat dalam menggambar dan kalian mengikuti lomba-lomba, otomatis kalian akan mendapatkan sertifikat lomba, entah itu ikut keikutsertaan, entah itu sertifikat menang lomba. Nah, kalian punya itu sertifikat yang akan kalian gunakan untuk jalur prestasi kalian. Itu adalah manfaatnya. Oke, mungkin dari semua yang udah gue sebutkan itu merupakan hasil dari rangkuman pengalaman gue semasa SMA. Yang tadinya gue sebagai orang yang berada di peringkat kedua terakhir di kelas menjadi peringkat 5 besar gitu sih. Oh ya, dengan kalian menjalani masa-masa SMA kalian, kalian akan terus mendapatkan pengalaman. Dan gue pengen kalian semua belajar dari pengalaman tersebut. Karena menurut gue, guru terbaik yang kita punya adalah pengalaman. Sekian dari gue Alif Pasha. Terima kasih. Sayonara semua. Assalamualaikum.